Dari awal tuh memang saya jual sendiri, sama sendiri. Tapi begitu pengumpul yang ini sudah tahu, terus mereka datang ambil sendiri. Ambil dari saya, pedagang dari kampung sini sudah. Pagi-pagi itu saya langsung terima uang berapa ya, 1.100.000 berapa, itu dengan 120 per kilo. Itu saya semangat, saya pulang, saya langsung tanam lagi lebih dari itu. Tanam dari awal sampai panen tuh 3 bulan. Tomat, pokoknya komoditi apa saja itu. Kalau kacang panjang cepat. Tanam tuh kalau ya semua dari perawatan, kalau kita yakin, yakin tuh tidak apa-apa, biar tidak ada punya kendala. Kalau kita teryakin cuma main-main saja mungkin ada kendala, tapi saya tidak main-main, saya serius, serius. Dari awal saya mulai bertanam di kelompok, di kebun yang lahan yang saya sewa. Saya sewa, pertama itu saya menanam jagung sama kacang. Kemudian kedua saya menanam sayur-sayuran. Yang ketiga saya menanam, pindah ke lahan yang lain, saya menanam tomat. Tahun 2013. Dalam 1 tahun itu saya menanam tomat. Kemudian saya sudah mendapat ini dari situ, saya pindah ke lahan di sini, lahan yang saya beli, lahan yang di sini, lahan saya sendiri, lahan yang dibeli dari orang, sekarang jadi lahan saya. Saya bertanam di sini. Dari awal saya menanam sayur-sayuran. Jagung, dari awal saya menanam jagung sama kacang. Dari awal tuh memang saya jual sendiri, sama sendiri. Tapi begitu pengumpul yang ini sudah tahu, terus mereka datang ambil sendiri. Ambil dari saya, pedagang dari kampung sini sudah. Bawang itu kemarin kita panen dapat sekilo 35. Kemudian saya tanam sayur-sayuran itu, mereka ambil hitung per kilo. Kalau kacang panjang itu sekilo, mereka ambil 50.000 sekilo kalau harganya tinggi ya. Tapi kalau harga sini jatuh ya paling cuma 25.000. Kalau per bulan, kalau kacang panjang itu per bulan tuh saya bisa dapat 22 juta lebih. 2 juta lebih. Kalau kayak cabai, kalau harganya tinggi, kemarin saya pernah ya bawa cabai ini sekilo, yang orang yang di pasar itu yang namanya Dibo-Dibo ambil sama saya 120.000 per kilo. Waktu itu saya bawa cuma hanya 21 kilo. Pagi-pagi itu saya langsung terima uang berapa ya, 1.100.000 berapa itu dengan 120 per kilo. Itu saya semangat, saya pulang, saya langsung tanam lagi lebih dari itu. Tanam dari awal sampai panen tuh 3 bulan. Tomat, pokoknya komoditi apa saja itu. Kalau kacang panjang cepat. Kacang panjang itu tanam kalau 1 sampai 2 bulan itu sudah bisa panen. Kemarin di sini itu kacang panjang semua. Kalau
sejenis tanaman ini kalau sekarang kita tanam, kemarin kita tanam tomat, kemudian sekarang kita tanam tomat juga dia tidak akan berhasil. Jadi harus ganti dengan tanaman lain, komoditi lain. Mulai dari itu tahun 2013 itu mulai menanamkan. Sebelum tahun 2013 itu saya sudah mulai nanam, cuma belum tergabung dengan pemerintah. Nanti suatu saat pemerintah begitu turun melihat, oh ini orang ininya serius di itu pertanian, terus datang untuk kita ngumpul teman-teman anggota, teman-teman harus siapa yang bisa jadi ketua kelompok di sini. Terus semua anggota, semua ibu-ibu itu dipilih saya yang harus jadi ketua kelompok sampai sekarang. Tangan tuh kalau ya semua dari perawatan, kalau kita yakin tuh tidak apa-apa, biar tidak ada punya kendala. Kalau kita teryakin cuma main-main saja mungkin ada kendala, tapi saya tidak main-main, saya serius. Saya harus mau berhasil juga. Tidak kendala. Cuma air saja. Air yang kendala air dari sini, kendala air. Jadi ambil air di tampungan. Oh, ini penampungan nih? Iya. Jadi saya ini di pemerintah kota, terus pemerintah kota bilang kalau untuk sumur bor seharusnya kayak kita di sini di sebelah situ juga ada punya lahan untuk bertanam, ya itu dia bisa ke sumur bor. Tapi kalau ini saja mereka untuk bantu profil supaya menampung saja, nanti ke depannya nanti bagaimana. Pada awalnya saya kerja dengan kelompok ya, kelompok tani Tunas Baru. Anggota pada awal 30, sekarang yang lainnya sudah keluar di daerah lain gitu, jadi sekarang tinggal 25. Kerja dengan kelompok itu kalau hasil panen itu saya harus disisihkan untuk yang lain untuk kelompok, yang lain untuk disisihkan ke kas kelompok. Semisalnya kalau 1 juta ya, 1 juta kalau saya mesti kumpul kelompok dulu, uangnya cuma sekian, apakah kita ambil atau kita sisihkan ke bank saja. Saya beli ini ya, itu rumah yang punya orang yang punya lahan ini, rumahnya cuma sedikit, papang-papang yang sudah jatuh-jatuh papangnya. Jadi saya setiap kalau ada mau ya waktu begitu, saya harus pulang salat di rumah yang di sana. Jadi saya sarankan sama anak saya, sebaiknya saya beli papang, bikin rumah yang agak baik sedikit. Tiba-tiba dia juga bilang, kalau beli itu bikin papang-papang nanti hancur lagi. Ternyata ya koordinasi dengan saya, udah sudah bikin rumah yang permanen saja supaya bisa kita bertahan. Ya bantuan yang kalau kasih ke saya kalau berupa uang itu saya sudah kumpul anggota. Saya sudah bilang ini pemerintah ada kasih sedikit rezeki untuk kita kelompok. Jadi kalau kita sama-sama bekerja berarti pemerintah tidak mungkin bilang kita uang ini harus dibagi. Tapi saya sebagai manusia kalau bekerja sama harus biar sedikit pun saya akan bagi-bagi. Selain bantuan uang itu pupuk kayak mesin traktor, pupuk bibit, ya dari pemerintah.
ibu saya meninggal umur saya baru 2 tahun. Jadi saya tidak tahu untuk bagaimana ada punya ibu itu saya tidak tahu. Jadi saya hidup mulai saya sudah tahu kerja, saya sekolah pulang ada orang yang ngasih pakaian suruh saya cuci untuk jadi uang supaya bisa. Jadi kerja apa yang saya bisa kerja dia jadi uang saya kerja. Yang mulai tahu kerja ya. Kalau masih kecil itu saya hidup sama kakek saya. Ya ibu saya itu memang orang tukang jahit sama kerja kebun juga. Sampai sakit di kebun. Itu teman-temannya itu ambil pulang dari kebun langsung sakit meninggal. Jadi saya masih kecil. Jadi kalau pikir-pikir kalau saya tidak kerja keras, nanti saya siapa lagi yang akan menyusul saya. Anak saya 7 ya, 1 meninggal, tinggal 6. Tinggal 6 tuh mereka belum menikah, itu semua tanggung jawab saya. Saya coba sekarang mereka sudah menikah, jadi saya sudah agak lega sedikit. Sebelum menikah itu semua untuk uang dari hasil panen menyekolahkan mereka, makan minum, itu semua dari hasil panen. Yang sarjana itu lebih tanggung jawab saya lebih meningkat. Hasil sekarang anak-anak kan sudah berumah tangga. Berarti tanggung jawab saya sudah tidak ada lagi. Jadi saya sekarang fokus untuk menghadap ke jalan Allah, untuk mendaftar ke kantor agama untuk saya beribadah di Tanah Suci. Dari nomor porsi itu tahun 2024, tapi nanti lihat juga. Kan suami saya kan sudah tidak ada. Untuk apa lagi kalau saya cuma hanya hura-hura begitu. Orang lain kalau suami sudah tidak ada kan lain hura-hura. Saya tidak mau. Saya mau tuh saya pergi dengan itu.